Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 November 2025. Kita awali pekan ini dengan penuh semangat. Dan hari ini kita merayakan Hari Pahlawan. Kita kenangkan para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan Paus kita saat ini juga mengambil nama Leo XIV. Wah, siapakah Leo Agung itu? Leo lahir di Tuscany, Italia pada tahun 390. Ia terpilih menjadi Paus ke-45 menggantikan Paus Sixtus III. Paus Leo adalah Paus pertama yang dianugerahi gelar agung. Masa kepausannya sejak 29 September 440 hingga wafat pada 10 November tahun 461. Sebagai paus, ia memberikan kontribusi yang besar bagi gereja dalam hal mempertahankan keutuhan dan kesatuan gereja dari berbagai ajaran sesat yang berkembang. Tanpa kenal lelah, Paus Leo memperjuangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada tahun 452, ketika Italia Utara diserang oleh bangsa Attilia, Paus Leo menempuh jarak sejauh 320 km dengan menunggangi kuda untuk bernegosiasi dengan Attilia dan berhasil membujuk agar mereka menarik pasukannya. Peristiwa ini dikenal sebagai pelayanan terbesar Paus Leo Agung. Ia menjadi paus pertama yang dimakamkan dalam gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan, dan ia juga merupakan seorang teolog dan pujangga gereja serta dikenal sebagai penjaga kesatuan umat dalam satu iman yang benar. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang dari yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa tegurlah dia, dan jika ia menyesal ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira di era teknologi yang begitu canggih, di era AI, Artificial Intelligence ini, kita mesti hati-hati dan bijak dalam menggali informasi di dunia maya. Belum lama ada yang mengirimkan kepada saya dan bertanya, video ini benar tidak Romo? Yakni ketika saya buka video tentang Basilika Saint Peter di Vatikan yang terbakar. Dan setelah saya lihat, ini mah kerjaan si AI ya, Artificial Intelligence. Karena kalau ada peristiwa itu pasti di grup-grup para imam sudah heboh, pasti kuskupan sedang bersuara. Ini mah
Benar-benar ya, ada aja orang yang bikin-bikin hoax ya, Vatikan kebakaran dengan menggunakan AI. Dan maraknya berita bohong, peredaran hoax membuat informasi menjadi simpang siur saya kira. Pernah terjadi pada seorang yang lugu yang akhirnya menjadi sesat karena belajar agama dari internet. Tadinya ia orang yang begitu toleran di tengah masyarakat. Tiba-tiba ia menarik diri dari masyarakat dan tahu-tahu ia bersama dengan sekeluarganya meninggal akibat fanatik dan dipenuhi dengan kebencian. Aduh, ada-ada aja. Maka hati-hati saya kira. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Penyesatan atau penyimpangan yang dimaksud dalam sabda Yesus ini mengacu pada kekeliruan dalam menerjemahkan atau memaknai ajaran yang Yesus wartakan. Orang banyak mengikuti Yesus karena terpukau dengan kata-kata dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tetapi demi keuntungan mereka sendiri. Maka Yesus mengingatkan para murid dengan bersabda, jagalah dirimu. Bersikap berjaga-jaga atau waspada terhadap segala penyesatan perlu dibuat. Agar kita tetap fokus pada Yesus dan ajarannya yang sejati. Ajaran yang macam apa yang Yesus ajarkan? Yesus menjelaskan ajaran kasih-Nya. Ia berfirman, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali pula ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Meluruskan kembali yang sesat dengan menegur dan mengampuni. Inilah ajaran kasih Tuhan. Bahkan secara ekstrim Yesus memberikan contoh. Orang yang bersalah berulang-ulang namun menyesal. Kita tetap harus memberikan pengampunan. Terkadang kita menjadi pribadi yang begitu sukar untuk mengampuni orang lain. Orang yang bersalah dan menyakiti kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Yang tidak mau bosan untuk mengampuni dan mengasihi. Karena Allah pun tidak pernah bosan untuk mengasihi dan mengampuni kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.